Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita dalam rangka menambah amal-amal ibadah kita yang kelak menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tanpa terasa tinggal hitungan hari Ramadan akan segera berlalu. Karena memang waktu terus berjalan, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Sampai detik ini, di Ramadan hari ini yang tinggal 3 atau 4 hari atau 3 hari ini, apa yang sudah kita lakukan? Karena bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Lalu kita diberi anugerah yang namanya bulan suci Ramadan, yang di dalamnya disifati oleh Al-Quran alladzi unzila fihil Quran. Sehingga para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pesan implisitnya, pesan tersiratnya, kalau Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas, al-ayah, maka pesan tersiratnya itu sesungguhnya kita diperintah untuk introspeksi. Sudah sejauh manakah interaksi kita dengan kalamnya, yaitu Al-Quran? Apakah Ramadan ini dari sisi membaca saja, sudahkah kita menyelesaikannya minimal 1 kali khatam? Jadi kalau 1 kali khatam berarti 1 hari itu hanya 1 juz. Jika belum, maka 3 hari ini, kalau yang belum sama sekali, berarti ada waktu 3 hari, 1 hari 10 juz. Berarti bisa khatam. Ini dicontohkan oleh ulama-ulama generasi salaf, termasuk Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Itu beliau jika bulan Ramadan itu menyelesaikan tadarusnya itu siang hari khatam 1 kali, malam hari 1 kali. Sehingga kalau Ramadannya itu 30 hari berarti 60 kali. Apakah Imam Asy-Syafi'i itu hanya ngaji saja, tidak ngapa-ngapain? Ya tetap beraktivitas yang lain. Ya tetap punya majelis ilmu, punya halaqah seperti ini. Jadi Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu tetap melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Makanya kita ini termasuk di bulan Ramadan itu diperintahkan untuk salah satu kesunahan-kesunahan di dalam bulan suci Ramadan, kesunahan-kesunahan puasa niku adalah al-ishtighalu bil ilmi, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ini adalah al-ishtighal bil ilmi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Mengapa kok kita ini menyibukkan dengan ilmu? Ya tidak lain adalah kembali lagi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan banyak para rawuh, para hadirin dan hadirat. Minimal tadi itu membacanya. Atau kalau kita ini masih kurang dalam membacanya, belum masuk kategori yang dalam hadis Rasulullah disebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir terhadap Al-Quran mulai dari sisi bacanya. Kalau kita belum mencapai itu, paling tidak ada semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terus kewajiban kita yang lain mendalami isi kandungannya, termasuk melalui majelis-majelis ilmu seperti hari ini yang kita laksanakan pagi hari ini. Maka harapannya Ramadan itu bisa memberikan sesuatu sehingga dampak positifnya itu tidak hanya ketika Ramadan, tapi keluar Ramadan itu betul-betul masih terasa sampai 11 bulan yang akan datang. Nah ini penting sekali, karena orang itu harus selalu nambah ilmu. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Rasulullah bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan, atau di matan yang lain, walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi kok tidak tambah taat, tidak tambah petunjuknya, tidak tambah baik hidup di dunia ini, maka sesungguhnya tidak bertambah bagi dia kecuali dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan orang yang ikut ngaji, al-ishtighalu bil ilmi, itu tidak hanya disimpan tetapi dilakoni. Itulah yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan ngaji, tapi kemudian dia mengikuti yang terbaik dari qaul tadi itu. Mereka itulah yang disebut ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ini yang disebut dengan ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah menggapai fitrah dan kemuliaan diri dengan Al-Qur'an. Mengapa kok dengan Al-Qur'an? Karena tadi itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita berangkat dari ayat di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Terjemah maknanya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini berbicara mengenai fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Apa maksudnya niki? Jadi Allah memberikan syariat kepada kita, termasuk syariat puasa, okay, di bulan suci Ramadan, dan syariat-syariat yang lain seperti sholat, kewajiban menunaikan zakat. Lalu yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan Idul Fitri, ada zakat namanya zakatul fitr atau zakat fitrah. Maka ini semua adalah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Artinya apa? Allah menetapkan perintah-perintahnya itu, para hadirin dan hadirat, itu bukan karena Allah butuh kepada manusia, karena Allah tidak butuh terhadap makhluk. Tapi karena kita yang butuh, maka Allah kasih sayang kepada manusia, Allah berikan tata caranya. Ya. Kenapa? Karena setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Di dalam surah Al-A'raf 172, ini fitrah yang paling mendasar, dan ini disebutkan ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ini.
Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia itu adalah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua orang, baik yang taat ataupun yang maksiat, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu semua dulu ketika di alam arwah itu semua bersaksi. Bersaksinya gimana? Allah bertitah, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, benar engkau adalah Tuhan kami bersaksi terhadap hal itu. Ini fitrah. Makanya para hadirin dan hadirat nun sewu, orang itu ya sampai bangkangnya seperti apa, itu nanti ketika akan meninggal pasti dia kembali ke fitrah. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu sebuah sebutan raja di Mesir yang sesungguhnya generasinya itu cukup panjang, berkuasa kira-kira 3000 tahun, tapi dari generasi ke generasi. Fir'aun yang zamannya Nabi Musa alaihi salam. Itu dalam beberapa penjelasan dijelaskan ketika Musa lahir dengan ketika yang tenggelam di Laut Merah, yang ketika mengejar Fir'aun dan Bani Israel itu Fir'aun bapak dan anak. Jadi ada Fir'aunnya beda, tapi ada yang mengatakan Fir'aunnya sama orangnya. Wallahu a'lam. Tapi intinya Fir'aun itu sudah kejamnya luar biasa. Ya, sampai Al-Qur'an menyebutkan innahu togho. Togho itu sudah kebacut lah bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Wis melampaui batas lah pokoknya. Nah, sampai mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia ngaku sebagai Tuhan yang kedudukannya paling tinggi di antara Tuhan-Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Mesir ketika itu. Ya. Ketika dia mau mati, tenggelam, apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Yunus? Falamma adrakahul gharaq. Ketika dia hampir tenggelam, ketika nafas itu atau ruh itu sudah mau tercerabut dari badannya, qala amantu. Loh, dia mengatakan, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Dijawab oleh Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kalau bahasa sekarang itu ya nang diae Mas wingi kan gitu. Sekarang baru kamu mengatakan begini, padahal ketika nafas atau roh itu sudah digor-goroh, itu sudah tertutup pintu taubat. Tapi dia mengalami itu. Karena apa? Karena kembali ke fitrah, ketika di alam arwah itu pernah diambil janji oleh Allah dan semua makhluk, semua manusia mengatakan qalu bala syahidna. Makanya ini yang harus terus kita asah. Jadi kita melakukan ketaatan itu untuk mengasah fitrah kita ini agar tidak melenceng, belok dikit, kembali lagi. Ya termasuk ngaji begini, termasuk melakukan puasa dan seterusnya. Itu karena kebutuhan kita sebagai makhluk. Ini yang harus kita pahami. Maka di sini la tabdila li khalqillah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ibnu Katsir, tafsirnya namanya tafsir Al-Qur'an Al-Azim, itu beliau menjelaskan la tabdila li khalqillah ai li dinillah. Jadi li khalqillah tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itu penjelasannya adalah tidak ada perubahan pada agama Allah. Karena agama yang dibawa oleh para rasul, risalah yang diberikan oleh Allah kepada para rasul, itu yang inti yang sama itu ketauhidan. Semuanya sama, menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Cuman yang beda itu ada tataran syariatnya yang beda. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW ada beberapa yang direvisi, tapi kalau yang tidak direvisi tetap dilestarikan sampai hari ini. Contoh syariat khitan bagi bapak-bapak. Khitan itu mulai syariatnya Nabi Ibrahim. Tidak dihapus sehingga muncul kaidah dalam kaidah fikih itu apa? Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsakh.
Jadi syariat bagi generasi sebelum kita itu adalah selama tidak dihapus maka menjadi syariat bagi kita. Tapi ada beberapa yang sudah direvisi. Nah, ketika sudah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini kemudian menjadi syariat yang final. Jadi yang inti-inti, begitu intinya sama. Karena Nabi itu yang diutus oleh Allah itu tidak terputus. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya. Nah ini. Lalu kita lanjutkan. Kita sekarang membahas secara spesifik bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan itu ada syariat puasa. Ya. Puasa itu para bapak, para ibu sesungguhnya melatih kita. Pertama, kenapa kok kita ini disuruh puasa? Karena puasa ini sesungguhnya kita ini menghormati bulan turunnya Al-Quran. Tadi itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, puasa ini membentuk kepribadian kita sehingga kita ini diasah agar sesuai dengan fitrah. Kalau semakin sesuai, maka dalam mendownload atau mengunduh petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka kita akan lebih mudah. Makanya Al-Quran itu memproklamirkan dirinya pertama di dalam surat ini hudal linnas. Di dalam surah Al-Baqarah secara spesifik hudal lil muttaqin. Sehingga orang yang puasa yang tujuannya la'allakum tattaqun itu download petunjuk Al-Quran itu harapannya jauh lebih mudah, lebih ringan, lebih gampang. Karena Al-Quran secara spesifik menjadi hudan lil muttaqin. Nah ini. Jadi ini untuk sekaligus mengasah jiwa. Ada kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan emosional. Ada kecerdasan yang lain yang kita kenal dengan kecerdasan intelektual. Ya, IQ. Ada SQ, ada EQ. Ternyata di zaman modern seperti saat ini, para peneliti-peneliti modern itu banyak yang melakukan penelitian dan menemukan hasil dari penelitiannya. Ternyata yang menjamin atau yang seringkali menjadikan orang itu sukses itu yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Apakah kecerdasan intelektual itu tidak penting? Ya tetap penting. Tetapi kalau ada orang yang IQ-nya tinggi, intelektualnya bagus, tapi emosionalnya tidak cerdas, ini kadang-kadang gagal di masyarakat. Ya mohon maaf, seringkali gagal. Karena kecerdasan emosional terkait dengan bagaimana attitude-nya, bagaimana dia bisa memposisikan diri. Dan itu landasannya adalah kecerdasan spiritual. Inilah nanti yang akan kita kaji, bagaimana kita ini kembali ke fitrah, ya, bagaimana kita menggapai kemuliaan kita sebagai manusia, ini dengan mendownload petunjuk Al-Quran. Jadi ini masih pengantar. Oke, kita lanjutkan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian disampaikan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yaqulullahu azza wa jalla, as-saumu li wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, was-saumu junnatun walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Abi Hurairah radhiyallahu an ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang maknanya langsung dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Makanya biasanya hadis qudsi itu memang Rasulullah itu sebelum menyampaikan itu beliau menyampaikan yaqulullahu azza wa jalla atau qala Allahu ta'ala. Tapi kalau Al-Qur'an itu redaksi lafadznya dan maknanya itu semuanya dari Allah. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dibawa oleh malaikat Jibril itu. Nah, Allah menyatakan dalam hadis qudsi begini, as-saumu li, puasa itu untukku.
dan aku yang memberi ganjaran untuk itu. Kenapa kok Allah mengatakan as-saumuli? Karena puasa itu adalah satu ibadah yang sesungguhnya yang tahu kualitasnya itu hanya Allah dan si pelaku puasa itu sendiri. Kita puasa yang zahir-zahir, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, ya. Umpama tidak makan, tidak minum. Kalau kita berada di rumah sendirian, di kulkas itu air segar itu banyak sekali. Umpama keimanan kita tidak kuat, kita merasa tidak diawasi oleh siapapun termasuk oleh Allah, maka akan minum itu. Dan nanti keluar rumah ditanya orang nggak kelihatan kamu puasa apa enggak? Oh saya puasa. Lalu ada orang yang puasa, tapi ketika ketemu dengan temannya ngomongnya yang jorok-jorok ya tetap, yang meso-meso ya tetap, yang ngerasani ya tetap. Itu yang tahu ya dia. Mungkin orang lain tidak tahu, apalagi yang dirasani. Karena kalau ngerasani itu mesti yang dirasani tidak ada di tempat. Kalau ada di tempat namanya bukan ngerasani, tapi ngilokno. Kan beda ini konteksnya. Yang tahu siapa? Yang tahu ya dirinya. Makanya sampai-sampai di hadis Rasulullah itu beliau berpesan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur wal amala bih, ucapan-ucapan yang buruk, ya bohong, ya dusta, yang ngerasani, yang ngilokno, ya meso, wis pokoknya yang jelek-jelek lah. Wal amala bihi, melakukan hal-hal yang juga maksiat, yang buruk. Maka Allah tidak butuh walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Makanya ketika Allah mengatakan untukku dan aku yang memberi ganjaran, ini Allah memberi sesuai dengan kadar kualitas puasa yang kita lakukan masing-masing. Di sini para ulama membagi tingkatan orang-orang yang puasa, termasuk yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ada puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang khususnya orang khusus, dan seterusnya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, puasa itu sesungguhnya adalah madrasah ruhaniyah. Jadi manusia itu adalah makhluk jasmani, ini jasad kita ini, fisik ini, sekaligus kita ini punya ruhani, ada softwarenya. Sehingga dalam diri manusia itu ada dua potensi untuk berhubungan dengan dunia secara material dan dunia secara spiritual. Kedua-duanya ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Bahkan yang jiwa itu lebih didahulukan. Makanya filosofinya, kita ini sudah hafal semua lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman itu ketika menciptakan lagu Indonesia Raya itu, yang lebih dulu dibangun itu jiwanya. Lagunya kan ngoten nggih, bukan bangunlah raganya, enggak, tapi bangunlah jiwa, baru bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Karena jiwa ini yang bisa mengelola, bisa mengantarkan seseorang, termasuk seseorang menjadi mulia, itu karena dia mampu mengasah jiwanya. Kalau hanya fisik saja, itu kemuliaan yang semu. Contoh, ada orang yang fisiknya itu, waduh, perawatannya luar biasa. Di hadapan orang lain keren, gagah, ganteng, cantik. Tapi fisik itu kan ada usianya. Berapa tahun sih kita ini yang ganteng ini disebut ganteng, lalu yang cantik, yang manis disebut cantik dan manis? Umur 70? Umur 70 tambah manis, karena semakin banyak bitetnya, orang Jawa bilang bitet. Jadi kalau ada orang manis bitetnya di kanan kiri, itu kalau sudah usia 70 bitetnya di mana-mana. Berarti tambah manis, tambah ganteng. Itu kalau yang dibangun raganya, fisiknya selesai. Tapi kalau jiwa tidak akan pernah punah. Justru dia akan mewarnai fisiknya sehingga orang itu betul-betul mulia di hadapan Allah. Bahkan jika mulia di hadapan Allah, diangkatlah kemuliaan itu di hadapan manusia. Kalau kita lihat di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan al-insan fi ahsani taqwim,
Quran itu menggunakan membahasakan manusia itu dengan beberapa mufrodat, beberapa vocab, beberapa kosakata. Di antaranya al-bashar, al-insan, an-nas, di antaranya niku. Menurut para ahli bahasa, kalau disebut bashar itu lebih cenderung pada aspek fisik serta yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik atau biologis. Makan, minum dan seterusnya. Tapi kalau disebut insan itu lebih pada dalamnya. Allah tidak menyatakan dalam firman-Nya laqad khalaqnal basyara fi ahsani taqwim, sehingga yang disebut ahsani taqwim itu insan. Kalau orang mampu memanage hati dan akal budinya itu secara baik sesuai dengan fitrahnya, maka inilah yang diangkat derajatnya fi ahsani taqwim. Karena kalau tidak, asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sudah yang paling buruk sudah, bahkan lebih buruk dibanding binatang. Jadi ini ukurannya. Makanya kebahagiaan yang sesungguhnya itu kalau kita hanya ngurusi fisik itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan secara hakiki. Yang ada itu kebahagiaan yang semu. Contoh, dengan kalau yang diurusi itu hanya luar-luarnya saja, itu pasti tidak ada selesainya. Mari duwe iki kepingin iki, mari ngene kepingin iki. Seakan-akan itu kalau melihat orang punya yang lebih dari kita, dalam hati kecil kita mengatakan begini, kalau saya punya seperti itu, kalau saya bisa seperti itu, saya akan bahagia. Ternyata apa? Setelah kita peroleh yang sama, hitungannya berapa lama? Maka itu semu. Karena bahagianya tidak hakiki gitu loh. Tapi kalau jiwa yang kita asah, ini yang betul-betul membuat manusia itu mensyukuri apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kita itu kan lebih sering kalau berdoa, kalau meminta sesuatu kepada Allah, itu yang diingat itu yang belum diberi. Tapi yang sudah dianugerahkan oleh Allah itu lupa, kayak gak ono. Naudzubillah. Ya Allah, saya begini. Tapi kalau dituruti, kadang-kadang lali. Ya contohnya macam-macam lah. Kalau yang fisik-fisik contohnya ya rumah, ya mobilnya sudah punya mobil Avanza, lalu melihat yang atasnya lagi, waduh kalau saya punya Innova kayaknya lebih enak deh, saya lebih bahagia. Setelah punya Innova dirasakan 1 bulan 2 bulan, mari ngono ya biasa rasanya. Ya, lalu yang Innova punya lebih atasnya lagi, nggak apa-apa, orang itu punya harapan boleh. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh hal-hal yang fisik ini sehingga menjadikan kita sampai lupa kepada Allah. Ini yang jadi masalah kan di sini. Nah ini, makanya manusia itu bisa menjadi binatang dalam tanda petik yang hidupnya cenderung merepotkan dan menyusahkan orang lain kalau dia tidak mampu memanage nafsunya, tidak mampu memanage jiwanya. Padahal manusia itu sudah dibawain fitrah tadi loh. Tidak ada manusia itu yang tidak ingin bahagia itu tidak ada. Tidak ada manusia itu yang dilabeli buruk itu senang itu tidak ada. Pasti sukanya yang bagus, yang indah, tentram, bahagia, kesucian. Itu semua bersifat ruhaniyah. Contoh, kalau dulu zaman saya di pondok, di pesantren, umpama ada santri itu yang lemarinya itu tidak tertata, lalu tidak bisa bersih, jorok lah, lalu tidak rajin. Yang faktanya tidak rajin, yang faktanya tidak jorok, kemproh lah bahasa Jawa, kopros atau kemproh itu kalau diomongi, awakmu ini kok gak sregep blas, gak rajin blas, kok kopros, kok kemproh, kok jorok, itu diomongi begitu tidak terima. Kenapa? Karena fitrah kita tidak seperti itu gitu loh. Karena fitrah kita ini sesuatu yang mesti mengarah pada hal-hal yang baik. Inilah yang kita asah dalam puasa kita, dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan. Maka puasa sebagai madrasah ruhaniyah ini mengajarkan beberapa hal, yang beberapa hal ini paling tidak ada 4 atau 5 hal ini, yang ini kalau kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menggapai fitrah dan betul-betul mendapatkan kemuliaan. Ini yang paling penting.
Banyak orang yang mengejar kemuliaan tapi ternyata semu, karena yang dikejar hanya kemuliaan dunia. Padahal visi yang jelas itu yang akhirat, nanti dunia akan ikut. Rasulullah kan dawuh itu menyatakan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang visioner itu adalah orang yang mampu berpikir menyiapkan apa yang akan dia persembahkan dan apa yang akan dia bawa apa setelah mati nanti. Jadi orang kalau mikir mati itu jangan pesimis. Itu Imam Al-Ghazali itu sudah menulis sebuah kitab yang terkait dengan bagaimana optimis ketika menjemput maut. Profesor Komarudin Hidayat, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu bukunya bestseller, Psikologi Kematian. Kalau orang pesimis itu mikir mati itu begini, ngapa urip ngoyo-ngoyo ben yo mati ora digowo. Ini orang yang pesimis. Kalau orang mukmin yang penuh daya optimis, berpikirnya begini, kita pasti mati. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kita pasti menemui Allah. Sehingga apa? Maka hidup di dunia yang sekali ini persembahkan yang terbaik. Itu menjadi bekal kita menghadap Allah, karena dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita menyenangi dunia, tapi bukan karena hanya berhenti untuk dunia saja, tapi untuk akhirat kita. Sehingga semua yang kita lakukan mesti mikirnya begini, ini kira-kira gaya akhiratku apa ya yang bisa saya jadikan amal pegangan saya untuk menghadap Allah. Jadi mesti begitu. Punya rumah, punya mobil saya ini agar manfaat saya pakai ngaji, bukan sok-sokan. Kalau berhenti di dunia tuh begini, beli mobil yang terbagus, terbaru untuk diceritakan ke yang lain. Oh ini loh mobil saya paling baru. Lalu turun dari mobil gaya jalannya sudah beda. Ini yang jadi masalah di sini. Puasa, kata itu ya, karena puasa itu adalah ibadah yang Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini mengajarkan apa kepada kita? Mengajarkan yang namanya ikhlasul amal, yaitu amal yang ikhlas. Ikhlas itu dari akhlasa yukhlisu. Biasanya kalau kita sering ngomong bahasa Arab itu ada sering kita mengungkapkan kholas. Kholas itu selesai. Selesai itu berarti sudah beres. Berarti kalau akhlasa yukhlisu itu membersihkan sehingga yang lain-lain itu beres. Kenapa? Karena hanya memfokuskan sebuah amal itu untuk lillah. Di dalam surah Al-A'raf itu Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya lillah. Para ulama memahami kata lillah ini itu bisa beberapa. Lillah itu bisa punya makna untuk Allah, bisa punya makna karena Allah, bisa punya makna milik Allah. Jadi kalau karena Allah, ya sudah yang kita lakukan kita lepaskan dari hal-hal yang lain. Ini karena Allah motivasinya. Kalau untuk Allah, berarti persembahannya hanya untuk Allah. Milik Allah, kita tidak punya apa-apa manusia itu kecuali yang dianugerahkan oleh Allah, tapi secara hakiki adalah kepunyaan Allah. Maka apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Karena semuanya lillah. Dan ikhlas itu nempel, ikhlas itu kan sifat. Sehingga dia nempel ke amal. Umpama kita ini berinfak atau sedekah, entah lewat lembaga atau lewat kotak amal, dimasukkan situ. Maka kalau kita ini betul-betul lillah, ya sudah selesai, hanya lillah. Tidak perlu kalau orang lain tidak menyebut, kalau tidak diekspos, ini kok kenapa kok saya nyumbang sekian tidak diekspos, ini jadi masalah nanti. Artinya lillahnya ini di mana? Memang lillah itu hanya kita yang tahu. Walaupun sedekah itu boleh ditampakkan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fa huwa khairul lakum. Tapi kalau disembunyikan ya lebih baik. Tapi kalau ditampakkan, niatnya untuk apa? Untuk at-tahadduts bin nikmah, sekaligus untuk agar orang lain juga meniru kebaikan yang kita lakukan. Cuman ini butuh latihan.
Umpama sedekah, lalu merasa tidak ikhlas, jangan amalnya yang dihilangkan. Saya sedekah sekian, tapi kok saya tidak ikhlas ya, gak usah sedekah. Kalau nggak sedekahnya dihilangkan, maka ikhlasnya tidak akan punya tempat untuk nempel. Tapi yang benar itu tetap dilakukan, ikhlasnya dilatih. Inilah yang disebut bahwa potensi hati kita termasuk keikhlasan itu butuh yang namanya latihan. Lah puasa itu mengajarkan itu. Contohnya apa? Yaitu tadi as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Wong poso iku liyane gak ono sing ro. Aku iki posoe apa? Tadarus saya seberapa? Lalu saya wiridnya baca sholawatnya berapa? Itu tidak ada orang yang tahu dan tidak perlu dikasih tahu ke orang lain. Nah, itu mengajarkan di situ. Karena puasa itu semakin ikhlas puasa seseorang, maka perangkat-perangkat yang menyertai puasa itu akan semakin banyak. Secara zahir, secara fikih, memang puasa itu ya hanya meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi yang mendukung ke sana itu apa? Al-istighalu bil ilmi, tilawatil Quran, dan seterusnya itu. Itu yang bisa mendukung. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa ikhlasul amal itu diajarkan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena tidak bisa terlihat oleh orang lain. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu terlihat. Sholat ke masjid, orang akan melihat. Oh, itu loh, sergap sholatnya. Panjenengan puasa, Ramadan itu banyak yang KTP-nya Islam, tetapi ternyata juga panggilan keimanannya tidak dijawab. Karena apa? Karena dia tidak mau menggali potensi sehingga bisa mengembalikan dia pada fitrah bawaannya. Orang-orang yang begini ini nanti akan menyesal betul itu ketika sudah naza. Tapi ketika itu pintu tobat sudah tertutup. Na'udzubillah. Maka memang dalam puasa itu dengan ikhlas yang kita harapkan tidak lain adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu adalah akbar, paling besar dibanding hal-hal yang lain. Jadi ini yang diajarkan oleh puasa. Lalu yang kedua, puasa mengajarkan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa. Ini yang tadi saya kutip, bahwa ternyata kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah pernah dawuh banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Maka kalau orang puasa itu, tadi itu saya sampaikan, nek wong sing suwane iku apik, maka tidak hanya puasa yang minimalis, tapi bagaimana puasa itu bisa optimal, itu didukung dengan perangkat-perangkat yang lain, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Ini pengendalian. Nah, mengendalikan itu latihan memanage diri, termasuk tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah bagaimana melatih kecerdasan spiritual sekaligus melatih kecerdasan emosional seseorang. Jadi manusia itu kalau nuruti yang fisik, keinginan tubuh itu tidak ada habisnya. Contoh, ketika puasa itu enggak lek buka kepingin iki sudah di list semua itu. Menunya ini. Lalu ngajak putra-putrinya sore-sore jalan-jalan ke beli takjil di banyak tempat itu. Wah, belinya semua barang dibeli. Begitu sampai rumah baru minum air putih, kurma sama beberapa cemilan, wah rasanya sudah kenyang, selesai. Kenapa? Karena tadi yang dibelanjakan tadi ternyata keinginan, padahal Allah sudah ingatkan itu. Menungso lek nuruti keinginan kan enteke. Makanya guru saya dulu pernah dawuh begini. Bumi yang disediakan oleh Allah beserta segala fasilitasnya itu kalau untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sangat cukup. Tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan manusia. Lah makanya dengan puasanya di-manage. Dipilah. Oh, hari ini saya buka puasa ini, nanti ini sudah cukup. Nanti dilanjutkan lagi besok apa? Enggak apa-apa di list begitu, tapi jangan langsung hari itu. Ini yang kadang-kadang menyebabkan salah kaprah sehingga ketika buka puasa di los,
lalu sakit, perutnya sakit dan lain seterusnya, lalu mengatakan poso aku jari nggak sehat kok ternyata tiba ingin. Itu bukan puasanya yang salah, tapi teknis pelaksanaan yang kita lakukan itu yang kurang tepat. Maka disinilah puasa ini ikut memberi andil, mendidik kepada kita untuk tazkiyatun nafas. Kalau ini kita terapkan, maka disinilah kita akan bisa menggapai fitrah dan menggapai kemuliaan diri dengan belajar dari puasa di bulan suci Ramadan ini. Ada pengendalian mulut, mata, hidung, telinga, hati dan pikiran dari sesuatu yang bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, itqanul ibadah. Puasa itu mengajarkan untuk meningkatkan komitmen ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bulan Ramadan itu bulan obral. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwa di bulan Ramadan itu semua pintu rahmat itu dibuka oleh Allah. Bahkan pahala ibadah sunnah itu ditingkatkan seperti pahala ibadah wajib. Yang wajib ditingkatkan sekian kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini kita diajarkan untuk meningkatkan komitmen ibadah kita yang seharusnya setelah Ramadan buahnya ada. Panjenengan kalau sekolah, kuliah atau yang pernah di pesantren mondok, itu ketika pulang dari pondok, ketika lulus kuliah, apa lalu kemudian mengatakan begini, loh mana kok katanya dulu kuliah, loh kan aku biyen isoe pas kuliah, setelah kuliah sudah tidak ada bekasnya, naudzubillah. Setelah mondok tidak ada bekasnya, padahal yang paling penting itu bagaimana setelah kita keluar. Maka Ramadan juga begitu, Ramadan itu mengasah bagaimana setelah Ramadan. Maka kalau Ramadan kita bagus, itu indikatornya setelah Ramadan sampai 11 bulan berikutnya kita menjadi pribadi yang baik. Sehingga nanti agak kendor lagi, ketemu Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Nah, maka di sini ada komitmen ibadah, ada qiyamul lail. Yang biasanya kalau di luar Ramadan itu qiyamul lail sendiri itu berat. Maka di masjid diadakan qiyamul lail setengah 1 malam, jam 2 malam. Kita semangat, kita punya tadi itu yang saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana alladzina yattabi'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Tidak hanya tanya ke takmirnya, apa di sini ada kajian? Ada qiyam Ramadan? Ada, tapi takok tok, gak budal. Nah ini berarti belum fayattabi'una ahsanah. Ada nggak yang ngoten niku? Di tempat lain ada, kalau di sini enggak ya? Enggak ada apa enggak jauh beda? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi ini Ramadan mengajarkan luar biasa nih, itqanul ibadah. Yang berikutnya, nah ini, ternyata tidak hanya itu, tapi Ramadan juga mengajarkan tahsinul muamalah, yaitu memperbaiki hubungan dengan orang lain. Karena kita hidup tidak bisa sendiri para bapak, para ibu. Itu fitrah, bagian dari fitrah juga. Kan bagian dari fitrah itu, kita ini dicipta oleh Allah sebagai abad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagian dari fitrah adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ayat ini di dalam surah An-Nisa ini awalnya berbicara mengenai seseorang yang boleh menikahi budak perempuannya zaman itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu menikahi wanita merdeka. Tapi pesannya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka kalau kita tarik yang lebih luas dalam konteks bermasyarakat, gak ono menungso itu sak hebat-hebatnya itu iso urip dhewe gak ono. Kita ini menghadirkan nasi 1 piring saja butuh proses jasanya berapa orang itu. Panjenengan punya uang banyak lah. Nek terus gak ono sing dodol beras, gak ono sing gelem apa istilahnya, dari padi menjadi beras itu apa istilahnya itu? Nyelep. Lalu terus golek nanti, apakah uang bisa dimakan? Ya tidak bisa. Makanya ini ada komitmen sosial. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain itu menjadi baik. Inilah yang disimbolkan puasa itu lalu kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, lalu ditutup ketika 1 Ramadan. Di situ ada ajaran yang namanya saling bermaaf-maafan. Itu berarti kan ada hubungan baik. Karena kadang-kadang kalau kita ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain itu berpengaruh kepada ibadah kita.
Rasulullah itu pesan beneran itu. Kalau ada sesama muslim yang tidak saling menyapa sampai 3 hari, ancamannya berat ini. Ini termasuk orang yang memutus silaturahim, naudzubillah. Maka puasa itu juga mengajarkan tahsinul muamalah. Inilah yang menjadi momentum bagi kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, termasuk dalam kondisi saat ini. Kondisi pandemi atau pasca pandemi, di mana kemarin ketika pandemi 2 tahun itu banyak orang yang terkena PHK. Maka ini kita lihat dalam ajaran puasa termasuk Rasulullah memerintahkan memberi berbuka bagi orang lain. Waktunya habis ya. Sedikit lagi nggih. Ngapunten. Yang kelima, ini terakhir, nomor 5. Jangan khawatir. Nanti saya khawatirnya ngaji kok suwemen. Ya sebenarnya tidak lama ini. Lama dan tidak itu kan tergantung kitanya. Dan itu harus diasah memang. Al-buduru alal imtinan, yaitu menghidupkan rasa syukur. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Makanya rangkaian ayat puasa itu termasuk di ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bagaimana kita ini menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya gimana? Berangkat dari hadis, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia sulit untuk mensyukuri yang banyak. Maka sekecil apapun pemberian Allah, maka syukuri. Syukur itu apa? Digunakan sesuai dengan tujuan penganugerahannya dan ingat kepada sang pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menarik, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang itu yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama orang lain, sesama manusia, maka dia sulit untuk bersyukur kepada Allah. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan begitu. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih ke saudara kita, ke teman kita, terima kasih ya, itu sudah bentuk syukur yang sesungguhnya secara hakiki itu syukur kepada Allah melalui jasa perantara teman kita. Nah ini secara singkat saja karena sudah bel ini jadi agak cepat-cepat ini. Kita lihat runtutannya ini. Dari sini saja ini pelajaran berharga ini. Tadi beberapa poin-poin tadi itu sudah menjelaskan ini diwajibkan puasa. Kapan itu? Syahrul Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan? Alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila Qur'an itu kapan? Fi Lailatul Qadar. Kan begitu. Jadi ketika turunnya Al-Qur'an itu pasti ketika Lailatul Qadar. Tapi setelah itu karena untuk menghormati turunnya Al-Qur'an, maka Allah turunkan malam kemuliaan, tapi waktunya bisa berpindah-pindah. Yang itu dirahasiakan. Untuk apa? Agar manusia semangat untuk mengejar ibadahnya. Karena kalau dikasih tahu ya enak, kita jaga gampang wis malam iku ae pas Lailatul Qadar. Kan gitu. Padahal itu dirahasiakan, semua dirahasiakan, kiamat dirahasiakan, mati dirahasiakan agar kita semangat. Ibadah, amal kebajikan itu dirahasiakan oleh Allah di mana Allah menurunkan rahmat dan ridhonya. Sehingga jangan pernah meremehkan ibadah bentuk amal soleh sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan. Karena siapa tahu hal-hal yang kecil itulah, disitulah turun rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada zakat fitrah. Nah ini tadi terkait komitmen sosial, tahsinul muamalah. Lalu Idul Fitri. Kita berdoa untuk kembali sebagai orang-orang yang kembali kepada kesucian atau fitrah yang disebut dengan minal aidin wal faizin. Ini jangan sampai salah para bapak, para ibu. Saya sering membaca ucapan-ucapan itu ada minal aidin wal faizin. Yang benar itu minal aidin itu pakai D, dal, bukan zal. Lalu wal faizin itu pakai za, berarti z. Jangan minal aidin wal faizin, maknanya nanti apa ini? Kalau minal aidin kita kembali orang-orang menjadi termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Wal faizin orang-orang yang beruntung, yang diampuni dosa-dosanya, mendapatkan maghfirah, sudah diampuni dosa-dosa, hak-hak secara dengan Allah secara vertikal dan hak-hak secara adami, maka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin mengangkat tadabbur al-ayah, yaitu kita melihat tadabbur ayat. Ayat ini ada dalam rangkaian ayat puasa, yaitu Al-Baqarah 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
para bapak, para ibu, hanya di ayat ini 7 kali Allah membuka dirinya dengan langsung menyebut nisbat pada diri beliau, pada diri Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, loh hamba-hambaku, anni, ini sudah saya garis merah, panjenengan bisa baca di slide itu. Di ayat lain tidak ada. Lalu yang kedua, biasanya kalau Allah dawuh karena ada pertanyaan dari hamba-hambanya, itu mesti Allah mendelegasikan jawaban itu kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Kalau ini enggak, wahai Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, tapi langsung fa inni qarib. Ini berarti menunjukkan Allah membuka diri luar biasa. Lalu yang ketiga, ada jawab, ada syarat. Biasanya itu syaratnya dulu baru ada jawabnya. Kalau Anda begini-begini, maka itu di akhir biasanya. Kalau dalam ayat ini, makanya didahulukan. Ujibu da'watad da' itu adalah jawab, idza da'an itu syarat. Artinya apa? Di dalam rangkaian ayat puasa ini, kalau kita serius melakukan puasa di bulan Ramadan dengan disertai perangkat-perangkat yang tadi itu, maka Allah betul-betul membuka dirinya. Kalau Anda berdoa, kalau kita berdoa, maka doa kita dipeluk erat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Pasti doa kita dikabulkan. Syaratnya makanya di akhir disebutkan falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Kita ini lebih sering kadang-kadang itu menuntut hak kita. Sudahkah kita melakukan introspeksi apakah kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, yang karena kasih sayang Allah, karena sesuai dengan fitrah manusia itu, sudahkah kita tunaikan atau belum? Ini pertanyaan besarnya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku la'allahum yarsyudun. Nah ini, kapan kita mulai menunda atau saat ini juga? Maka jangan ada kata menunda, karena di Al-Quran itu untuk kebaikan itu semuanya menggunakan ungkapan yang menunjukkan segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, sabiqu ila maghfiratin. Berlomba-lomba. Lomba dengan siapa? Lomba dengan teman kita untuk menggapai kebaikan, dan berlomba sebelum kita keduluan dengan malaikat Israel. Lagi menunda tiba Israel ngetok. Ayo wayai mulai. Buyar sudah. Na'udzubillah. Makanya perintahnya selalu wasari'u. Lalu fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan aneka macam kebajikan. Maka dari itu, sebagai penutup kajian kita berdoa, ya Allah, di hari-hari tersisa dari Ramadan yang mulia ini, jadikan kami semua orang-orang yang istiqamah dalam ibadah. Terimalah semua amal soleh kami, dan jadikan kami semua orang-orang yang kembali fitri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.